Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Sampai. Semangat ya, masih semangat ya. Semangat belajar ya. Meskipun masih ngantuk, masih lelah berjalan kaki, terus ada yang kehujanan, semoga tidak menyurutkan semangat belajar pagi ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, gitu. Semangat dong. Iya, Bu, gitu. Oke. Hari Senin ini alhamdulillah ya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan, diberikan pemahaman dalam pembelajaran bersama dengan Al Kausar Teaching and Learning Station ini ya. Semoga SMK Jatisari, SMK Marga Mulia tetap diberikan semangat yang sangat besar. Oke. Hari ini Ibu akan membagikan pembelajaran tentang apa itu literasi. Itu masalah dulu. Cakap gimana? Ya. Itu kan itu kamera maksudnya. Asal dulu tuh. Terlihat? Terlihat. Terlihat ya. Ibu, jadi seni budaya yang Ibu akan berikan pembelajarannya itu memang tidak lebih ke tentang seni musik ya, tidak ke seni rupa dulu gitu, ke seni-seni yang lainnya gitu. Tapi di sini Ibu hanya menitik beratkan kepada pembelajaran literasi. Jadi kita mulai, apakah itu literasi? Terbaca dari sana? Terbaca ya. Literasi adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, serta memahami dan mengolah informasi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi literasi itu tidak hanya menulis ya, tapi ada membacanya, ada berbicaranya, ada berhitung, kan kita ada pelajaran matematika ya. Nah, itu termasuk literasi, serta memahami dan mengolah informasi. Jadi ketika kita membaca artikel misalkan di Instagram gitu ya, ataupun di Google, itu adalah kita memahami dan mengolah informasi. Jangan sampai kita istilahnya salah paham, salah mengerti atas tulisan di Google misalkan. Misalkan ini ya, seorang anak dibunuh ayahnya, atau misalkan itu berita hari ini, seorang anak dibunuh ayahnya. Ayahnya siapa? Apakah dia? Jadi istilahnya kita jangan sampai atau misalkan ada judul gini, anaknya membunuh ibunya karena tidak dibelikan motor gitu ya. Itu adalah literasi membaca gitu. Apakah kita istilahnya dalam artikel itu si anaknya itu membunuh ibunya gitu karena tidak dibelikan motor gitu kan. Itu apakah yang kita baca harus membenarkan perilaku anaknya atau tidak? Tidak kan? Jadi literasi itu adalah mampu kita memahami tulisan yang ada di dalam artikel. Kita sebagai anak misalkan mau minta motor sama orang tua, apakah dengan sikap itu kita bisa terbeli motornya? Tidak kan? Ya, malah jadi masuk penjara gitu. Jadi ini salah satu contoh aja ya, Ibu pernah baca.
artikel, karena ibu suka baca artikel-artikel berita gitu. Mungkin hati-hati dengan hoax juga gitu ya. Karena kan ada beberapa artikel yang tidak benar, ada juga yang memang sesuai dengan fakta. Jadi kita harus mampu gitu menelaah, mampu memfilter. Intinya ya memfilter, menyaring gitu, mencari informasi yang kita baca di dalam keseharian kita. Karena kita tidak terlepas dari internet. Karena semua adik-adik udah punya handphone kan semuanya. Ya, nah itu harus hati-hati dalam membaca, dalam mengolah informasi, dalam memecahkan persoalan. Jadi pentingnya literasi itu seperti ini. Nanti kita lanjut lagi. Nah, mengapa harus literasi gitu ya? Mengapa harus literasi? Karena harus awareness. Awareness itu adalah kesadaran. Kesadarannya tentang apa? Tentang psikologis kejiwaan kita, historis itu latar belakang, sejarah, dan sosial diri. Sosial antara teman, antara keluarga, antara masyarakat, dan berbangsa. Jadi, mengapa literasi itu penting? Karena itu ya, karena untuk melatih kesadaran psikologis, historis, dan sosial. Yang berikutnya adalah kesadaran tentang kemajuan bangsa. Dilihat dari tradisi dan budaya serta literasi yang baik. Jadi bangsa yang maju itu dilihat dari sebuah tradisinya. Kalau tradisinya bolos sekolah, budaya bolos sekolah ya, itu apakah disebut dengan kemajuan bangsa? Bukan ya, bukan tradisi yang baik ya, bukan literasi yang baik gitu. Tidak antri di SPBU, misalkan, apakah itu budaya yang baik? Bukan, ya. Jadi literasi itu tidak hanya membaca, menulis, tapi sebuah sikap, sebuah kesadaran. Berikutnya adalah menumbuhkan dan menyebarluaskan kegiatan tradisi dan budaya literasi di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Misalkan yang kemarin Ibu istilahnya tentang seni budaya itu termasuk literasi, sebuah kegiatan ya. Sebuah kegiatan, ada pelajaran seninya kan katanya di SMK? Ada ya pelajaran seninya ya? Seni apa? Seni tari apa seni musik karawitan? Seni musik ya, seni musik karawitan ya. Siapa itunya teh? Gurunya yang ngajarinnya? Gimana, Bu? Yang guru seni itu Pak siapa ya? Yang di Marga Mulia tuh. Nah, itu kan termasuk kegiatan ya, kegiatan literasi ya, tradisi dan budaya. Jadi kita menjaga kesenian Sunda gitu ya, seperti ya kayak jaipongan gitu ya, kayak gamelan dan lain sebagainya, itu menumbuh dan menyebarluaskan kegiatan lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Jadi mengapa kita harus literasi itu? Untuk menjaga kesadaran kita, untuk menjaga bahwa kita itu punya tradisi, punya budaya yang baik ya. Oke, berikutnya adalah tujuan literasi. Dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. Jadi ini tujuan literasi itu ada 4 ya. Adik-adik, halo? Ya, Ada diam ya. Sambil Ibu bacain ya, sambil semoga bisa memahami apa yang Ibu bacakan tujuan literasinya. Literasi itu tujuannya adalah dengan literasi tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik atau tidak itu tergantung bagaimana pemahaman seseorang. Kalau misalkan
tidak paham, berarti literasinya harus ditingkatkan. Yang kedua, tujuan literasi adalah membantu orang berpikir secara kritis dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Jadi misalkan ceritanya ada grup sekolah lain ingin menantang sekolah ini gitu ya, tawuran gitu. Apakah itu baik atau tidak? Tidak. Karena dengan literasi kita berpikir secara kritis, ntar dulu kenapa, ada apa, kenapa harus tawuran, kenapa tidak berkomunikasi, kenapa tidak mengobrol. Nah itu literasi. Jadi kita tidak mudah terlalu emosi ya. Dengan literasi itu kita tidak mudah cepat emosi. Masih. 3. Tujuan literasi membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Adik-adik udah pernah baca buku apa selain buku pelajaran? Ada yang ngacung siapa? Novel, Bu. Novel. Novel ya. Novel apa? Novel Korea. Novel Novel romansa. Korea. Oh, beli di mana novel Koreanya? Di HP, Bu. Sama sana. Iya, novel Korea ada ya yang lagi ngepop itu ya. Kenapa novel Korea? Apakah ada yang suka BTS? Suka, ada. Ada yang suka BTS? Ada. Tidak. Oh, tidak. Ada juga yang tidak suka BTS ya. Iya. EXO. Gak apa-apa. EXO. Oh, EXO ya, EXO. EXO ya. Suka, aku suka. Berarti pada suka nonton film Korea juga ya? Enggak, Bu. Drakor, Bu. Suka, Bu. Suka ya. Apa yang paling disukai dari film Korea? Thailand. Lihat cowoknya ganteng. Lihat cowoknya ganteng. Iya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa membaca buku Korea atau menonton film Korea, tapi Ibu hanya mengamanahi bahwa itu ada literasinya juga dan kita harus menyaring ya dari bacaan atau dari film, apalagi film ya. Hati-hati dengan film. Jadi harus bisa memfilter mana film yang baik buat saya, mana yang tidak baik buat saya ya. Hati-hati adik-adik film Korea. Jadi harus dipilih-pilih tuh film Koreanya. Ya lihat dulu sinopsisnya apa gitu. Apa trailernya apa gimananya ya sebelum nonton. Karena memang Ibu juga suka nonton film Korea, film Jepang gitu. Alhamdulillah, Ibu. Dorama, suka film dorama. Tapi yang suka itu film thriller. Kalau Jepang film thriller. Kisah nyata. Oke, kita lanjut ya ke tujuan literasi ya. Tujuan literasi itu ada yang keempat adalah membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam seseorang. Jadi yang Ibu kemarin katakan bahwa pembulian di lingkungan sekolah itu bisa dicegah dengan literasi sebenarnya, dengan apa membimbing anak-anak didiknya untuk punya kegiatan literasi itu bisa menumbuhkan akal yang baik gitu ya kalau untuk dengan literasi itu tidak sembarangan kita berbuat gitu di sekolahan itu merasa karena merasa paling jago di sekolah gitu ya, merasa paling siapa gitu. Jadi tidak ada literasi di dalam pendidikan anak tersebut gitu. Jadi itu tujuan literasi itu juga bisa secara psikologis. Berikutnya adalah manfaat literasi. Tadi kan ada 10
manfaat literasi adalah memperkaya kosakata. Tadi membaca buku-buku Korea. Kayaknya annyeong. Annyeong. Tanya. Annyeong. Saya. Weh. Itu aja weh anu bisa teh. Annyeong. Weh. Nebu. Aigo. Aigo. Oke, ya. Selanjutnya adalah yang kedua adalah memperluas wawasan dan pengetahuan. Tentu saja ya pelajaran-pelajaran buku-buku pelajaran yang selain novel juga kita harus baca buku pelajaran juga. Karena kita kan masih sekolah. Jadi harus baca-baca buku yang lain gitu ya. Tiga adalah membantu berpikir kritis yang tadi ya, untuk membantu dalam mengambil keputusan supaya tidak bersikap emosional gitu. Itu literasinya. Keempat adalah membuat otak bekerja lebih optimal. Konon katanya orang yang sering baca buku itu tidak mudah terkena Alzheimer. Nanti kalau pas usia tua itu karena seseorang sering baca buku atau misalkan sering menulis itu bisa mengurangi kelemahan pada otak gitu. Jadi dari sekarang nih dioptimalkan ya otak kita, pikiran kita untuk membaca, menulis gitu. Oke, yang kelima adalah mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan. Udah pasti ya tadi ya, kita harus menyaring, memfilter informasi yang ada kita baca di Google ataupun di Instagram ataupun di TikTok ataupun di Facebook gitu ya. Yang keenam, mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata dengan lebih baik. Jadi bisa saja itu dengan kita membaca kita jadi bisa menulis. Dengan kita membaca kita bisa menulis. Kita juga punya banyak kosakata. Jadi kalau misalkan nanti ibu akan tugaskan bikin puisi, nah orang yang suka baca buku itu pasti akan ke-trigger. Oh puisinya mau bikin ini karena aku pernah baca misalkan tentang kata merindu atau misalkan menderita atau kata-kata itu bisa ke-trigger ke dalam tulisan yang lain atau misalkan bunga, banyak hal ya banyak kata-kata yang nanti satu kata itu bisa jadi sekian kata, ratusan kata, ribuan kata gitu. Seperti menulis novel juga begitu sama gitu. Waktu saya ada misalnya acara menulis dengan Terelie itu. Terelie itu ada yang tahu nggak Terelie? Belum. Ya. Terelie itu penulis novel juga. Nanti kalau misalkan ada yang butuh buku atau buku bacaan yang lain, nanti bisa komunikasi sama Bu Via. Sama Bu Via bagian pustakawan ya. Jadi Bu Via itu bagian literasi juga. Nanti kalau misalkan butuh membaca ini nanti bisa menghubungi Bu Via. Nah itu dulu itu waktu Ibu ikut seminar kepenulisan Terelie itu satu kata Terelie hanya menuliskan kata aku. Satu hari itu aku. Tiba-tiba karena memang penulis novel itu kan harus konsentrasi, harus punya inspirasi ya. Dari aku menjadi banyak kata, ribuan kata. Itu karena dia juga membaca, tidak hanya menulis karena tidak mungkin seseorang bisa menulis tanpa membaca. Jadi membaca juga itu penting ya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kita ngobrol tentang Terelie. Yang ketujuh adalah melatih konsentrasi dan fokus. Sudah pasti kalau orang yang suka
literasi membaca menulis itu bisa berkonsentrasi dan fokus. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan verbal. Jadi membaca menulis itu sebenarnya bisa untuk berkomunikasi. Bisa berkomunikasi. Ada yang misalkan seseorang anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan temannya. Ada ya? Ada di sini nggak? Jadi kalau ngobrol sama teman-teman malu gitu, takut salah, takut diketawain gitu, takut nadanya aneh gitu. Karena anak-anak karena mungkin pergaulan di teman-temannya, misalkan anak-anaknya cepat menyimpulkan gitu kan. Ada juga karena dari situ kita butuh literasi untuk mengembangkan kemampuan verbal itu ya. Yang 9 ada meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang ada di platform media, terutama digital. Ya udah tadi ya, kita harus mampu menyaring, memfilter. Yang ke-10 adalah meningkatkan kreativitas dalam memilih dan menyusun kata, diksi. Jadi pemilihan kata ketika menulis itu dari membaca itu juga bisa untuk kreativitas dalam memilih kata. Berikutnya adalah jenis-jenis literasi. Yang pertama adalah literasi media. Yang kedua adalah literasi dasar. Ketiga, literasi teknologi. Keempat, literasi perpustakaan. Dan kelima, literasi visual. Kalau di media, misalkan ada yang pernah baca, apa sih namanya tuh? Pijo, novel, Pijo. Media ya, itu di situ jenis-jenis literasi menulis. Yang kedua literasi dasar ya kayak tadi membaca buku, menulis puisi. Yang ketiga literasi teknologi. Nah ini berkenaan dengan informatika ya kalau yang ini kayak misalkan bikin game, coding nih ini teknologi ya itu kita menggunakan teknologi. Yang keempat tadi literasi perpustakaan, nanti tentang buku-buku, dan yang kelima literasi visual berbentuk gambar ataupun video kayak misalkan di TikTok, di Instagram itu kan literasinya visual ya kebanyakannya ya. Atau YouTube gitu ya. Yang berikutnya adalah contoh literasi. Yang satu sebenarnya hampir sama juga ya dengan tadi jenis-jenis literasi dan contoh literasi itu. Satu literasi baca tulis, yang tadi literasi numerik. Numerik itu menghitung. Nah, matematika juga termasuk literasi ya. Jadi tidak hanya membaca tadi ya, tidak hanya menulis gitu, tapi berhitung juga termasuk literasi. Yang ketiga literasi sains. Sains itu kayak misalkan biologi kan sains ya. Fisika sains. Itu juga masuk literasi. Terus yang keempat adalah literasi digital. Yang tadi tentang teknik informatika, tentang bikin coding, bikin game, menulis di blogspot ya, itu digital juga termasuk. Yang kelima literasi finansial. Hampir sama dengan numerik ya, bahwa finansial itu juga termasuk literasi karena itu hitung-menghitung. Ekonomi, siapa yang suka pelajaran ekonomi? Belum ya? Tidak. Ya, belum ya, karena kayak akuntansi, pelajaran manajemen itu juga termasuk literasi. Ada yang punya cita-cita jadi pegawai bank? Ada. Siapa? Abi. Berarti nanti kuliahnya bisa ke akuntansi atau manajemen perbankan gitu, termasuk literasi juga. Nanti kan kalau di akunting ada jurnal menjurnal, itu juga literasi. Semoga ya tercapai ya menjadi pegawai bank ya. Amin. Oke, yang berikutnya adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Sudah tentu ya, literasi budaya itu yang kemarin Ibu berikan contoh bahwa tentang seni budaya dan kewarganegaraan juga.
Apakah KTP termasuk literasi? Udah ada yang Termasuk. punya KTP belum ya? Termasuk ya, karena KTP itu sebagai nomor keanggotaannya itu kan ada di situ ya, nomor keanggotaan, nomor induk penduduk maksudnya. Nomor induk penduduk itu kan termasuk juga literasi. Bagaimana kita tanpa KTP kita nggak bisa daftar kemana-mana, misalkan tidak bisa bikin SIM, tidak bisa apa yang waktu kemarin tuh kalau di sekolah tuh ada biaya pendidikan ya, tapi itu kayaknya KTP-nya pakai KTP orang tua. Nah itu kan termasuk literasi ya, literasi kewarganegaraan. Berikutnya adalah tips meningkatkan literasi. 1. Membiasakan diri untuk membaca buku selain buku pelajaran tadi ya, seperti novel, pengetahuan umum, bahkan artikel-artikel yang memberikan pengetahuan positif di internet. Jadi meningkatkan literasi itu adalah membaca. Baca pokoknya mengabaca, tapi asal kalau di internet itu harus disaring gitu. Yang kedua adalah menyimak video-video yang memberikan informasi bermanfaat dan menuliskan resume untuk memperluas wawasan. Yang ketiga adalah membuat catatan kecil atau sticky notes yang berisi kata-kata motivasi. Misalkan hari ini ada yang suka nulis di status gak ya? Nulis status misalkan Bismillahirrohmanirrohim. Biasanya saya suka pernah baca sih, nggak tahu ya. Di situ tuh nggak tahu ibunya atau anaknya. Jadi ya, terus kan Bismillahirrahmanirrahim, selamat pagi gitu. Semoga hari ini diberikan semangat dalam belajar. Jadi itu tuh sebenarnya literasi juga. Cuman memang ada beberapa yang menulis status yang jadinya lebay, ada juga ya. Jadinya lebay, terkesan lebay gitu ya. Tapi sebenarnya membuat status kalau dulu saya di UMKM misalkan hari Kamis nih ya. Kata awalnya itu adalah hari Kamis semoga laris gitu. Jadi kata-kata itu membuat motivasi buat orang yang jualan di hari Kamis itu. Jadi kalau misalkan adik-adik bisa di sticky notes atau catatan kecil sebelum dimulai pelajaran, di dalam hati itu dituliskan misalkan semoga hari ini aku bisa memahami pelajaran hari ini misalkan. Hal-hal yang itu yang bisa meningkatkan kemampuan literasi. Jadi tidak hanya sebatas membaca, menulis, tapi menuliskan hal-hal yang membuat kita termotivasi juga termasuk literasi ya. Jadi bolehlah adik-adik nanti dicoba ya, dimulai setelah pelajaran ibu kan ada pelajaran apa lagi setelah pelajaran ibu teh? Matematika atau fisika ya? Halo? Nah, itu kan sebelum dimulai pelajaran itu kan bisa di notes ya kata-kata motivasinya. Yang keempat adalah ada suaranya enggak ya Ibu? Oh, Jatisari kemana? Keluar ya? Apa? Sari yang luas. Oh, ini ya apaan? Kelempar ya Pak? Iya. Ya udahlah. Soalnya tadi jadi hening gitu suaranya. Apakah SMK Marga Mulia ada orang? Ada ya, ada ya. Masih ada ya, masih ada suara ya. Takutnya nanti ngobrol panjang suaranya, orang-orangnya pada terlempar. Oke, yang keempat adalah membuat jadwal rutin kunjungan ke perpustakaan untuk membaca buku. Kalau SMK Marga Mulia kan belum ada perpustakaan ya? Belum ada perpustakaan. Nanti bisa tanya ke Ibu Via ya untuk mengumpulkan buku-buku, membaca buku gitu ya. Yang kelima, membuat mading majalah dinding di sekolah. Sudah pernah membuat majalah dinding di sekolah?
Halo? Suaranya nggak ada ya? Suara apa? Suara ibu kedengeran nggak ke situ? Kedengeran ya? Takutnya nggak kedengeran. Kayak gitu. Jadi membuat majalah dinding nanti juga ibu akan berikan tugas buat adik-adik untuk membuat majalah dinding di sekolah ya. Jadi biar pias gitu ya. Pias gitu. Nanti bisa ditempel di apa istilahnya karton atau pakai busa gitu. Apa itu namanya tuh? Bisa ditempel lah. Jadi dibuat majalah dinding, ada foto kalian atau ada kreativitas kalian apa ditulis di majalah dinding, bikin puisi atau ngegambar apa gitu ya. Nanti itu sebuah kreativitas. Oke, lanjut. Literasi yang akan kita pelajari ininya. Nanti untuk kedepannya adalah satu membuat puisi. Siapa yang pernah baca puisi? Halo? Belum ya? Membuat puisi nanti. Yang kedua membuat cerita pendek. Nih, nanti bikin cerpen. Yang ketiga storytelling. Storytelling itu kayak bercerita. Kita ada teks, kita ada naskah, nanti kita cerita, kita ngobrol di situ, storytelling. Yang keempat adalah membuat artikel. Membuat artikel nanti nyambungnya membuat jurnalistik ya. Jurnalistik di sekolah, jurnalistik di masyarakat. Nanti itu nyambung dari artikel ke jurnalistik. Yang keenam membuat tadi ya, pelajaran yang akan kita literasi yang akan kita pelajari itu termasuk membuat mading sekolah. Yang ketujuh adalah membuat antologi. Nanti dari cerita pendek atau puisi itu nanti dibuat antologi, dikumpulkan, nanti bisa dicetak, diketik ya, diketik terus dibuat kayak buku kecil gitu aja, di fotokopi gitu misalkan itu untuk membuat antologi. Oke. Terima kasih. Nah, udah selesai yang materinya? Oh, udah ada banyak kan ya? Udah, Bu. Paham nggak Ibu baca tadi? Kedengeran nggak ya? Paham ya. Ini Ibu ada satu video ya. Ada satu video. Ini videonya tentang bentar ya. Gimana ya? Sebentar. Jelas. Sembarang sih. Coba ini. Ini ada puisi. Gak ada suaranya, Bu. Gak ada suaranya, baik. Bentar, Pak. Mana, Mas? Oh. Ada suaranya nggak ini? Tidak, Bu. Belum ya? Ya, Bu. Ada suaranya ini? Ada, Bu. Aku Ada. melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku
mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Tadi itu cuplikan tentang pembacaan puisi dari Kang Ferry ya, tentang Aku Indonesia karya Bung Karno. Jadi itu salah satu nanti yang akan Ibu berikan literasi tentang puisi, membaca puisi. Nanti bagaimana cara membaca puisi, bagaimana cara memilih kata dalam puisi. Sederhana aja ya kita. Tegang banget. Jadi menurut adik-adik gimana baca puisinya? Mantap. Mantap ya. Laki-laki juga baca puisi ya, harus baca puisi ya. Oke. Karena pelajaran Ibu sudah habis waktunya, semoga adik-adik bisa paham ya literasi itu apa dan cakupannya, contohnya apa gitu ya. Semoga literasi ini bisa membangun sekolah kita dengan lebih baik lagi ke depannya ya. Ya. Oke. Akhir kata, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Annyeong.